Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, pada hari ini kita akan beribadah bersama dalam ibadah rumah tangga pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021. Kita memuji Tuhan dari Gita Bakti 300 ayat 1. Karena ku tahu kau selalu di sisiku, oh Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu, karena ku tahu pasti, oh Tuhan, apapun juga di dunia ini, tanpa Tuhan semuanya takkan berarti. Oh Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu. Jemaat terkasih, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa atas hari ini kami umatmu siap untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan, bahkan boleh bermazmur serta mendengarkan firman Tuhan. Kuduskan ibadah rumah tangga kami karena nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah menderita mati bagi kami. Amin. Jemaat terkasih, kita akan membaca Mazmur 98 ayat pertama. Mazmur 98. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Amin. Tibalah saatnya kita akan masuki pemberitaan firman Tuhan. Kita mohon pimpinan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami boleh menaikkan syukur atas kasih karunia Tuhan dalam hidup kami, sehingga kami boleh tetap layak untuk beribadah, akan juga memahami firman Tuhan yang sebentar lagi Tuhan kami hendak baca dan kami renungkan bersama. Kuduskan kami, hamba-Mu yang akan menyampaikan pemberitaan firman Tuhan ini. Berbicaralah bagi kami umat-Mu. Kami telah siap mendengarkan sabda Tuhan. Amin. Kita membaca Filipi pasal 2 ayat 25 hingga ke 30. Demikian firman Tuhan. Sementara itu kuanggap perlu mengirimkan Epafroditus kepadamu, yaitu saudaraku dan teman sekerja serta teman seperjuanganku, yang kamu utus untuk melayani aku dalam keperluanku, karena ia sangat rindu kepada kamu sekalian dan susah juga hatinya, sebab kamu mendengar bahwa ia sakit. Memang benar ia sakit dan nyaris mati. Tetapi Allah mengasihani dia, dan bukan hanya dia saja, melainkan aku juga, supaya duka citaku jangan bertambah-tambah. Itulah sebabnya aku lebih cepat mengirimkan dia, supaya bila kamu melihat dia, kamu dapat bersukacita pula dan berkurang duka citaku. Jadi sambutlah dia dalam Tuhan dengan segala sukacita, dan hormatilah orang-orang seperti dia. Sebab oleh karena pekerjaan Kristus ia nyaris mati,
dan ia mempertaruhkan jiwanya untuk memenuhi apa yang masih kurang dalam pelayananmu kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Hosiana. Sejahtera bagi kita umat Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dalam terang tema teladan pelayanan. Untuk menguatkan pemahaman awal, kita patut membaca Filipi 2 ayat 21 yang berbunyi demikian. Sebab semuanya mencari kepentingannya sendiri, bukan kepentingan Yesus Kristus. Inilah jemaat, ayat ini menerangi pemahaman tentang pentingnya keteladanan pelayanan sebagaimana yang diinginkan oleh Rasul Paulus kepada semua penginjil Kristus, termasuk Timotius dan Epafroditus. Tentu ada alasan mengapa teladan pelayanan ini ditekankan. Kita boleh melihat dalam realita ini banyak pelayanan yang terganggu karena pemahaman-pemahaman yang tidak dijalankan dan baik. Ada pelayan Tuhan yang tidak sungguh-sungguh dalam pelayan Tuhan, memiliki kepribadian yang tidak pantas sebagai pemberita firman, pemberita Injil. Juga pemahaman-pemahaman yang lain bahwa tidak adanya kerendahan hati. Paulus telah memberikan nasihat-nasihat kepada jemaat-jemaat di Filipi di awal-awal teks ini, misalnya betapa pentingnya umat Tuhan memiliki iman dalam Filipi 1 ayat 27 dan 28. Bagaimana kita juga memiliki kerendahan hati sehingga itu menjadi penguat untuk suatu persekutuan. Mau melayani satu dengan yang lainnya, bahkan melebihi kepentingan diri sendiri. Yang terkasih, demikian juga Paulus menekankan bahwa hendaknya umat Tuhan bersama dengan seluruh penginjil memiliki pola hidup Kristus. Filipi 2 ayat 5 sampai dengan 11. Sehingga keseluruhannya bahwa persekutuan, pelayanan dan kesaksian itu boleh mewujudkan panggilan jemaat sebagai anak-anak Allah. Filipi 2 ayat 12 sampai dengan 18. Apa pesan yang terpenting melalui berita firman Tuhan tadi? Diingatkan ada kesinambungan kepelayanan. Ketika Paulus dipenjara dalam konteks ini, maka peran itu berbagi kepada Timotius dan Epafroditus. Paulus sangat menekankan pentingnya bahwa pekerjaan pekabaran itu adalah pekerjaan Kristus, bukan untuk kepentingan si penginjil atau orang yang menyampaikan berita Injil itu. Sehingga ini juga boleh mengkritisi konteks sekarang. Banyak penginjil-penginjil, para pendeta lebih mengutamakan kepentingan dirinya sendiri, lebih mengutamakan kepentingan apa yang dia mau. Yang kedua, kita boleh tekankan bahwa setiap utusan-utusan yang diutus untuk memberitakan penginjilan itu hendaknya umat juga bisa terima. Konteks GPB, pergantian pendeta sebagai ketua jemaat, bukan sebagai penjemaat, itu berkesinambungan. Sehingga terjadi hal-hal yang tidak pantas, tidak patut kalau kita menolak terlebih dahulu. Itulah sebabnya kita boleh memahami firman Tuhan ini agar kita mampu dan dimampukan untuk memuliakan Tuhan melalui hidup kita dalam pelayanan. Sebagai pelayan firman Tuhan juga lebih mengoreksi diri agar pelayan firman itu tetap menjadi teladan yang baik dalam penampilan, dalam tutur kata, tindak tanduknya, sehingga karisma itu terjaga. Di akhirnya kita boleh memahami bagaimana kita hendaknya mampu menerapkan firman Tuhan ini dalam mewujudkan teladan pelayanan yang terbaik. Demikianlah saya akan menyampaikan inti dari Rasul Paulus tentang makna pelayanan bagi dirinya. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Selamat menjadi teladan pelayanan bagi Tuhan dan di Kristus selama-lamanya. Amin.
menjulangnya tak atas bukit kala, terang benderang salibmu Tuhanku. Dari sinarnya yang menyala-nyala, memancar kasih agung dan restu. Seluruh umat insan menengadah ke arah cahaya kasih yang mesra, bagai pelut yang kera merindukan di ufuk timur pagi mereka. Jemaat terkasih, mari kita menaikkan syafaat pada Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus atas firman Tuhan melalui kehidupan pelayanan penginjilan yang dilakukan oleh Rasul Paulus, Timotius, dan Epaphroditus beserta dengan penginjil-penginjil muda yang lain. Kuatkan kami Tuhan agar kami boleh meneladani yang baik pelayanan-pelayanan yang terjadi, karisma kepemimpinan seorang penginjil. Kami mohon pengampunan Tuhan ketika kami sebagai pelayan firman penginjil, sebagai pelayan Tuhan dalam memberitakan segala yang baik, terutama agar berita Injil yakni keselamatan hidup kekal dalam diri Tuhan kami Yesus Kristus boleh terwujud. Maka baharuilah kami Tuhan iman pengharapan kami, sehingga semangat kami untuk berkobar untuk memberitakan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Berkati seluruh jemaat di GPIB, juga termasuk di GPIB Sini Tuhan. Beri kami hikmat dan sukacita dan menghargai makna hidup ini, meski kami harus menjalani salib kami, terutama dalam masa pandemi ini. Berkati pemerintah, bangsa, dan kami, sehingga kami boleh selalu takut akan Tuhan dan mempercayakan bahwa masa pandemi ini juga dalam penglihatan Tuhan agar kami terpelihara. Kuatkan, hiburkan mereka yang berduka cita Tuhan, dan kekasih mereka Kau telah muliakan. Bagi yang sakit dan lemah, Kau berikan mereka kekuatan dan kesembuhan, dan bagi yang tidak bersemangat, Kau akan berikan Roh Kudus-Mu agar kami boleh menjadi pemberita dalam hidup kami, sesuai dengan panggilan dan fungsi kami sebagai anak-anak Allah. Berkati kami Tuhan dalam memaknai minggu sengsara Tuhan Yesus Kristus, sehingga kami juga boleh memahami karunia beriman kepada Tuhan kami Yesus Kristus dilengkapi dengan karunia kami menderita sebagaimana ditekankan oleh Rasul Paulus. Itulah karunia, dua karunia itu yang menguatkan kami untuk menjadi laskar-laskar Kristus yang beriman sampai selama-lamanya. Dan Tuhan, dasar kami alaskan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, kuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampuni akan kesalahan kami, kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih, kita akan memberikan persembahan syukur kita pada Tuhan. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 408. Di
mari kita mohon untuk kita berdoa bagi bersama kita. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, Kau boleh mengenal kami akan cinta kasih Tuhan yang telah kami terima. Tuhan, Engkau telah menyelamatkan kami melalui penderitaan Tuhan di kayu salib. Berkati Tuhan persembahan kami ini, sehingga boleh berkenan bagi kemuliaan nama Tuhan dan bagi kepentingan pelayanan kami. Dalam nama Tuhan kami Kristus, kami boleh berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan iman kita pada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Anaknya Tuhan kami Yesus Kristus, dan bersama dengan persekutuan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.